Shalom. Banyak di rumah, shalom. Selamat hari Minggu. Mari kita siapkan kesempatan kita untuk beribadah. Kita siap? Yang siap katakan haleluya. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kalau pada pagi hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, untuk nafas hidup yang Kau berikan kepada kami, pemeliharaan tangan Tuhan sepanjang minggu ini, kami tetap mau setia Bapa. Kami tetap mau percaya, mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan penolong dan juru selamat kami. Bapa, tuntun iman rohani kami pada pagi hari ini di dalam ibadah. Biarlah roh jiwa kami diberkati sesuai dengan janji-Mu. Engkau memberkati umat-Mu pada hari yang ke-7. Kami rindu berkat rohani tercurah di dalam roh jiwa kami, agar hidup ini kami boleh mengerti bahwa perlu damai dan sejahtera dalam hidup ini. Karena dunia sedang digoncangkan dengan keadaan yang tidak memberikan pengharapan. Tetapi kami yang mau beribadah berpengharapan kepada Yesus Kristus. Tangan pemeliharaan Tuhan tetap menyertai kami. Amen. Kami akan berlindung bernam di dalam nama Yesus yang kuasa di atas surga bahkan bumi ini. Kami percaya tangan Tuhan tetap memelihara kami. Ketika kami sungguh-sungguh mau bersekutu dengan Engkau, baik itu lewat pujian pada pagi hari ini, baik itu lewat firman-Mu Tuhan, kami rindu diberkati. Ambil seluruh seni ibadah kami dari awal perjalanan sampai tamatnya. Para pelayan-pelayan Tuhan dengan urapan yang baru, sehingga ibadah kami pagi hari ini ibadah yang sukses dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami siap beribadah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa ini dan percaya ibadah kami sukses pagi hari ini. Kita yang percaya bahwa diberkati pada pagi hari ini, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Berikan tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan. Amin. Kita bersama-sama menikmati akan kasih anugerah Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya dijemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih. Dengan satu pujian, sebab kuasa-Mu adalah lebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih
besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan yang selalu setia.
Pulihkan batu alam
saudara hari ini? Amin. Mari kita bersorak buat Tuhan. Kita akan pujian saudara. Kuasa. Sudah capek saudaraku? Belum capek? Masih mau melawat Tuhan? Kau terbesar dan mulia, ajak semua bermatamu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua
Ibu silakan Ibu. Pujian kami hari ini. Bapak Ibu, kami akan mendengarkan kebenaran firman. Tuhan, ketika kami ada di tempat ini, ini semua karena anugerah. Kalau kami hidup hari ini, kami mau hidup untuk Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku, yang memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjimu kepadamu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Dari kasih-Mu. Sungguh hidup kami sepenuhnya milik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, anugerah-Mu, Roh-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih kami bisa merayakan hari Pentakosta hari ini.
Karena itu Tuhan, berkaryalah, Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kebenaran firman Tuhan. Tuhan menjamah setiap kami adalah watak Roh Kudus. Kami serahkan semua dalam tangan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu kekasih Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Saudara, hari ini semua gereja merayakan hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Kalau bagi orang-orang Israel itu Pentakosta itu sebenarnya hari di mana mereka masuk di tanah Kanaan, mereka bersyukur situ. Hari yang ke-50 sebenarnya ketika mereka sudah menuai hasil dari tanah Kanaan dan kemudian mereka persembahkan kepada Tuhan. Tetapi bagi setiap kita orang-orang percaya, firman Tuhan katakan bahwa kita telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita berhak menerima janji Allah. Saya baca ayat ini saudara luar biasa. Jadi Roh Kudus itulah yang membuat kita berseru ya Aba dan Bapa. Dan Roh itulah yang membuat kita dan meyakinkan kita bahwa setiap kita yang ada saat ini adalah anak-anak Allah. Yang percaya katakan amin. Saudara dan saya, kita ini anak-anak Allah. Walaupun saat ini kita masih dibungkus dengan kedagingan sebagai anak manusia, tetapi jati diri kita di hadapan Tuhan saat ini adalah kita adalah anak. Dan karena kita adalah anak, kita berhak untuk menerima ahli waris. Setiap kita orang tua, saudara, kita punya rumah, mobil, mungkin yang lain punya tanah, ada emas dan sebagainya. Kita tahu bahwa nanti kita akan wariskan semua itu kepada anak-anak. Karena anak-anak yang berhak apa yang dimiliki oleh orang tua, saudara. Ingat tentang bagaimana Yesus menyembuhkan seorang perempuan Kanaan. Ketika dia katakan bahwa anaknya sakit, tapi Yesus berkata apa? Tidak layak berikan roti kepada anjing, pada roti yang disiapkan untuk anak-anak. Jadi saya percaya bahwa ada berkat Tuhan yang disiapkan untuk anak-anak Allah. Yang percaya katakan amin. Katakan bersama-sama dengan saya anak Tuhan. Saya berhak menerima janji Tuhan. Kita adalah ahli waris, saudara. Cuman kalau kita bandingkan lagi di Lukas pasal 15, perhatikan. Ketika anak bungsu, berpaman tentang anak yang bilang, ketika anak bungsu mulai keluar dari rumah bapaknya, dia yang awalnya menikmati semua yang bapaknya sediakan. Ketika dia jauh dari rumah bapaknya, ketika dia sudah mulai serakah, saudara, meminta bagiannya yang sebenarnya belum waktunya, tetapi dia meminta bagiannya. Kemudian dia pergi jauh dari rumah bapaknya. Dan apa yang terjadi, firman Tuhan katakan, dia melarang. Walaupun dia anak, dia melarang. Saudara, jangan jauh dari Bapa di surga. Satu kali kita jauh dari Tuhan, satu kali kita jauh dari Bapa, hidup kita akan melarang. Kita akan melarang, kita akan miskin. Untunglah anak bungsu ini, dia sadar akan dirinya dan akhirnya dia kembali ke rumah bapaknya. Tetapi ada sulung juga yang ada di rumah Bapa, tetapi dia tidak mengerti tentang hak kepemilikan itu. Itulah sebabnya mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa apa yang Bapa sediakan untuk setiap kita anak-anak Tuhan. Kenapa? Roh itu yang meyakinkan kita, yuk anak. Apapun pergumulan yang kita alami, engkau anak Tuhan. Nah, di sisi lain, saudara, saya rindu kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-14 mulai.
Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 14 sampai ayat 21. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia, maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan terunda-terunda akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga di atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan selamatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah khotbah Petrus ketika mereka merayakan hari Pentakosta dan Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Dan waktu itu kurang lebih dari 12 murid Yesus, ada lagi total 120 murid, dan mereka mengalami baptisan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus di tengah-tengah mereka, saudara. Dan apa yang terjadi ketika Roh Kudus berkarya? Di dalam ayat yang ke-11 kita mundur dulu, saudara. Ini kurang lebih waktu itu di Yerusalem ada bangsa-bangsa dari Mesopotamia, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, bahkan pendatang dari Roma, bahkan orang-orang Arab. Jadi zaman Pentakosta itu, saudara, sudah ada orang Arab yang mengalami, dan mereka melihat, karena mereka datang ke Yerusalem karena ingin merayakan hari Pentakosta itu, puncak dari perayaan Paskah yang setelah 7 minggu, hari yang ke-50. Dari orang-orang Arab pun datang, dan mereka memang sudah percaya. Ayat 11 katakan, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Jadi waktu itu ada orang Yahudi, ada juga penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Jadi waktu itu ada orang Arab yang sudah menganut kepercayaan Yahudi. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang apa sih itu? Perbuatan besar yang dilakukan Allah. Artinya, saudara, kalau Roh Kudus bekerja, maka itu akan menyatakan perbuatan besar dari Tuhan. Tadi saya ungkapkan di Roma 8 itu, kita ini adalah Allah. Kenapa? Roh yang ada dalam kita itu berseru, ya Aba, ya Bapa. Tapi roh yang ada di dalam kita itu juga, saudara, akan menyatakan perbuatan besar dan Allah. Jadi ini, waktu mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka berkata dalam bahasa lain. Jadi bukan bahasa lidah atau bahasa roh. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan tadi, mereka mendengar dan berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Artinya mereka mengerti, mereka memahami. Kok mereka bicara pakai bahasa kita ya? Dan itu semuanya berbicara tentang semua perbuatan Tuhan yang besar, yang ajaib, yang dilakukan pada waktu itu. Pada malam pertama kita berdoa, doa Pentakosta, saudara, waktu hari Rabu. Suara Tuhan katakan bahwa akan ada banyak kesaksian yang dinyatakan di tengah-tengah jemaat, kuasa Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Kenapa? Bukan karena kita, tetapi memang karena Roh Kudus itu yang menyatakan perbuatan besar dari Tuhan. Dan selama kita hidup dalam pimpinannya, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, saya percaya kita akan banyak mengalami kesaksian itu. Tentang apa? Perbuatan besar dari Tuhan. Tahun ini kita tahu mujizat, saudara. Nah,
Dan saya berdoa ada banyak mujizat yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Saya catat saudara di dalam Kisah Para Rasul ini. Hari itu ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan mereka dibaptis. Ayat yang ke-43 kita tidak baca, tapi katakan situ, maka ketakutanlah mereka semua ketika mereka mendengar itu. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Sampai-sampai saudara kalau kita baca pasal yang kelima, itu saking mereka nggak bisa langsung minta didoakan sama Petrus dan murid-murid yang lain. Jadi mereka saudara taruh saja itu orang-orang sakit di jalan. Mereka berharap Petrus itu bisa lewat saudara. Paling tidak Petrus nggak usah doakan satu-satu lah dalam nama Tuhan Yesus saudara. Mereka sudah yang penting Petrus lewat aja, bayangannya kena sama orang sakit ini dan mereka sembuh. Saudara bisa bayangkan zamannya ketika Roh Kudus bekerja dengan dahsyat dan ajaib itu. Petrus gak usah doakan satu-satu tumpang tangan, pakai minyak urapan dan sebagainya. Bayangannya aja udah cukup. Dan mereka sembuh saudara. Bagaimana mujizat terjadi, dan kalau kita baca lagi dalam pasal 5 ayat 16, bagaimana orang-orang yang terikat di kuasa gelap mereka semua dilepaskan di dalam nama Yesus. Kalau Roh Kudus bekerja, kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat dan ajaib. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan tadi bahwa orang-orang ini tidak mampu seperti yang kamu sangka karena pada hari ke-9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Zaman Roh Kudus itulah yang membuat penggenapan firman Tuhan itu dinyatakan. Jadi apa yang Petrus khotbahkan yang tadi kita baca, itu adalah penggenapan dari kitab Yoel, saudara, pasal 2 ayat yang ke-28 sampai 32. Itu sama. Karena memang nubuatan yang disampaikan itu terjadi pada hari Pentakosta saat itu. Penggenapan firman Tuhan yang luar biasa, bagaimana Tuhan mencurahkan rohnya atas anak-anaknya. Ada nubuat penglihatan pada teruna-teruna, pemuda, bahkan orang-orang tua. Jadi saudara, ketika Roh Kudus dicurahkan, itu bukan hanya orang-orang tertentu, teruna-teruna, berbicara tentang anak-anak dulu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Ini berbicara tentang sekolah-sekolah minggu saudara, anak-anak loh saudara. Teruna-teruna berbicara tentang remaja, pemuda akan mendapat penglihatan, dan orang-orang tua akan mendapat mimpi. Jadi ini akan sudah digenapi dan akan terus dinyatakan dalam hidup kita. Jadi jangan heran kalau biasanya orang tua itu akan banyak mendapatkan mimpi. Kalau teruna-teruna itu akan anak-anak laki-laki dan perempuan, mereka bernubuat dan teruna akan mendapat penglihatan. Paling tidak ini 3 saudara: nubuat, penglihatan, dan mimpi. Maka saya berdoa juga bagi orang-orang yang tidak percaya Tuhan, kalau boleh mereka juga paling tidak mendapatkan, bukan nubuat lah, karena nubuat itu orang-orang percaya, paling tidak penglihatan atau mimpi, supaya mereka dapat melihat kebenaran sudah. Apalagi kemarin di Israel, bagaimana fakta diputar-balikan sedemikian rupa. Teroris yang dibela saudara, aneh juga. Tapi sebagai orang-orang percaya, kita tetap melepaskan berkat dan sejahtera atas Yerusalem, atas Israel. Yang percaya katakan amin. Karena kita tahu kebenaran. Iblis memang roh pembohong, roh pendusta, dia bolos. Tapi sebagai anak-anak Tuhan kita berdoa pada hari ini, ada banyak penglihatan dan mimpi terjadi. Jadi orang-orang tua, bagi orang-orang tua, kan ini sudah dicurahkan saudara. Tuhan beri mimpi. Mimpi aja saudara, beri mimpi.
Anak-anak muda, minta sama Tuhan, berikan penglihatan. Penglihatan. Tapi ingat saudara ya, kalau kita baca tentang karunia-karunia, itu untuk kepentingan bersama. Jadi artinya bahwa kita berdoa itu ketika kita mendapatkan karunia, itu satu untuk kepentingan bersama, dan yang kedua untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau ada kita minta sesuatu tentang karunia ini, tetapi untuk kepentingan kita, biasanya artinya kita nggak dapat. Tapi ketika kita minta Tuhan, demi istilahnya untuk pelayanan kita atau untuk memuliakan Tuhan, biasanya cepat dapat itu. Minta saja, dan Tuhan akan berikan. Juga penggenapan ayat 18, ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan roh kepada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Hamba-hamba Tuhan, saya berbicara bukan sekedar dalam tanda kutip pendeta, karena di sini katakan atas hamba-hambaku. Hamba-hamba, orang yang memiliki hati hamba. Karena maaf saudara, ada juga pendeta tapi nggak punya hati hamba. Karena nanti kalau di surga itu nggak dibilang pendeta Isa, pendeta Yakub, nggak ada saudara. Kalau memang dia bilang, hai hambaku, dikata hambaku, artinya orang-orang yang memiliki hati hamba. Jadi siapapun saudara, kalau kita memiliki hati hamba, itu kena sama saudara. Hai hamba apa? Hati hamba, hati yang mau merendahkan diri. Hari terakhir pada sebelum Yesus disalib, dia ambil baskom air saudara, kemudian dia ambil kain linen, dia ikat di pinggangnya. Biasanya yang melakukan itu biasanya itu hamba itu pasti ada kayak kain lenan di pinggang. Itu untuk apa? Untuk kalau setiap tuannya datang, dia bersihkan kakinya. Dan Yesus perlakukan dirinya seperti itu. Sudah diambil kain lenan, dia ikat di pinggang. Dia sujud di bawah kaki murid-muridnya. Dia ambil itu baskom, dia sekat dengan kain itu, dan kemudian dia bersihkan kaki murid-murid. Yesus, sebelum dia masuk dalam penyaliban, Yesus menunjukkan bagaimana dia membasuh kaki murid-murid. Dan itu tidak mudah saudara. Hamba-hambaku, ingat, hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Siapapun yang memiliki hati hamba, sama seperti Maria juga, ketika dia diberitahukan bahwa kandungan akan dipakai, padahal waktu itu dia masih perawan. Saudara bisa bayangkan kuk yang dia harus, orang akan bilang apa? Dia bisa malah dirajam saudara. Ini kenapa dia belum kawin? Dia sampai bisa hamil. Sampai akhirnya waktu itu firman Tuhan katakan dia sembunyi. Bahaya. Tapi dia berkata pada malaikat itu, jadilah padaku seperti yang kau katakan, karena sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Hamba itu adalah orang yang sepenuhnya tunduk pada otoritas Tuhan. Walaupun secara daging enggak enak saudara. Seringkali memang Tuhan izinkan hidup kita secara daging enggak enak. Tapi kalau menjadi hamba ya seperti itu. Sekali lagi hari ini saya nggak berbicara tentang pendeta, karena pendeta itu kita dapatkan dari organisasi gereja. Tapi hamba sepenuhnya itu dari Tuhan. Ketika kita mau tunjuk pada otoritas Tuhan, aku siap Tuhan, hai hamba. Seorang hamba adalah seorang yang meninggalkan keakuannya. Ini lagi saudara, Yesus pernah berbicara kepada murid-muridnya, kalau kau mau mengikut aku, engkau harus menyangkal dirimu, pikul salib, dan ikut aku. Ada penyangkalan diri. Bagaimana kita harus menyangkal keakuan kita ini loh. Harga diri kita, bahkan sampai harga diri kita sedemikian rupa.
Oh, itu murid-murid dididik Tuhan luar biasa. Kalau kita mau menjadi hamba Tuhan, memang keakuan kita ini seringkali memang diperhadapkan dengan otoritas Tuhan. You mau ikut daging atau mau ikut roh? Kembali lagi ke Galatia pasal 5, ada buah-buah kedagingan, ada buah-buah Roh Kudus. Tetapi Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, ini kalimat yang sangat bagus sekali ketika kita mendapatkan tantangan kedagingan. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika kita mau melawan ego kita, ketika Tuhan perintahkan pengampunan dan sebagainya, itu nggak mudah. Tetapi ketika kita mendengar firman Tuhan, saya harus mengampuni. Itu hanya salah satu contoh, saudara. Tapi yang namanya hamba, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Puji Tuhan, yang acara kemarin di alam kebangsaan itu ada Romo yang ikut juga waktu yang dia sempat bicara kemarin. Kami akhirnya harus jadi mawas diri. Mungkin ada sesuatu yang kami harus berjaga-jaga dengan segala ketulusan hati. Dan di katedral, saudara, dia mengungkapkan anugerah Tuhan juga, walaupun terjadi seperti itu, bagaimana pemeliharaan Tuhan atas begitu hebat. Tapi satu sisi betul-betul saudara, mereka kayak mengalami tamparan, tapi dengan segala kerendahan hati kembali mereka serahkan kepada Tuhan. Marah, saudara, jelas siapa enggak marah, tapi kembalikan kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa bahwa kita bukan hanya sedang menjadi anak-anak Tuhan, tapi kita juga menjadi hamba-hamba Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, bukan soal pendeta ya saudara ya. Saya berbicara tentang bagaimana kita mau memiliki hati hamba, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Bagaimana kita mau menyangkal segala keakuan kita, pikul salib, ikut Tuhan. Ini sebenarnya sudah tingkat murid. Kalau sudah pikul salib, ikut Tuhan. Saya tadi hanya berbicara tentang penyangkalan diri. Tapi kalau sudah sampai pikul salib, ikut Tuhan setiap hari, itu berbicara tentang pemuridan. Bagaimana kita mau dibentuk Tuhan hari-hari di dalam kehidupan kita. Ayat 19 firman Tuhan katakan dalam pengenapan firman Tuhan, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, gumpalan-gumpalan asap. Ini saudara, saya kemarin baca lagi. Ini banyak sekali tafsiran seperti ini. Banyak sekali tafsiran. Tapi yang jelas intinya, aku akan mengadakan mujizat-mujizat. Mujizat di atas di langit dan mujizat di bawah di bumi. Tuhan akan mengadakan mujizat. Jadi bukan hanya di atas kerjaan, di langit dan di bumi ada mujizat Tuhan. Sekali lagi saudara, bahwa tahun ini adalah tahun mujizat. Saya berdoa setiap kita memiliki kesaksian tentang mujizat-mujizat Tuhan. Mujizat itu adalah sesuatu yang tidak biasa. Kalau di sini digambarkan tanda-tanda di langit itu adalah matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Ya, bagi beberapa orang ini seperti gerhana matahari dan gerhana bulan. Dan hari-hari ini itu memang sudah terjadi, saudara. Ketika bulan itu seperti memang menjadi darah, begitu merah seperti darah, dan tanda-tanda kedatangan Tuhan pun semakin dekat.
Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Gumpalan-gumpalan asap, saudara. Beberapa orang katakan ini kayak perang seperti kemarin itu di Israel. Itu roket, saudara. Itu bukan 1, 2 puluhan, itu ratusan. Minta ampun. Begitu banyak, kalau bukan karena Tuhan yang melihara itu Israel habis, saudara. Ribuan roket loh, saudara. Dan Israel mati itu saja itu. Walaupun mereka mengandalkan kubah, Iron Dome-nya itu, saudara. Memang ada yang tembus memang. Maka saya percaya kalau bukan Tuhan yang melindungi Israel, habis mereka. Tuhan yang memelihara dan melindungi. Gumpalan-gumpalan asap. Dan hari ini itu memang terjadi. Itulah sebabnya mari kita melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus ini dinyatakan di tengah-tengah kita. Mujizat-mujizat. Garis bawahi mujizat, dan mujizat. Yang kedua, saudara, firman Tuhan katakan bahwa ketika Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dengan suara nyaring. Padahal sebelumnya Petrus ini penakut. Waktu Yesus diinterogasi, saudara, di mahkamah agama, waktu sebelum penyaliban itu, Petrus datang. Terus ada seorang perempuan hamba yang memang ditugaskan untuk kasih minum, saudara. Hamba perempuan datang kepada Petrus. Kau muridnya Yesus? Petrus berkata, bukan saya. Padahal yang tanya ini hamba, ini perempuan lagi, saudara. Takut. Tapi setelah mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, bagaimana mereka dengan berani memberitakan firman Tuhan. Ini saya katakan semalam di dalam menara doa, saudara, bahwa orang yang hidupnya mengalami jamahan Roh Kudus, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Orang-orang yang punya penakut, orang yang begitu kuat ketika Roh Kudus dinyatakan, dia menjadi perang. Dia mencari Tuhan. Dia menjadi saksi Tuhan. Orang-orang yang awalnya begitu egois, mementingkan diri sendiri, berubah menjadi orang-orang aja yang memberi. Saudara baca kisah bagaimana cara hidup jemaat tetapi kisah Rasul pasal 2. Bagaimana mereka memberi masing-masing apa menjadi milik mereka, saudara. Hidup diubahkan. Maka saya katakan bahwa yang terbesar di gereja saat ini, ketika kita ibadah rutinitas, pelayanan rutinitas, tetapi tidak menghasilkan perubahan hidup. Jangan sampai kita, saudara, kita memang rajin cari Tuhan, tapi kita tidak mengalami perubahan hidup. Kita masih hidup di dalam ketakutan. Kita masih hidup di dalam dendam. Kita masih hidup di dalam kepahitan. Padahal kita setia loh cari Tuhan. Bahkan beberapa orang sudah melayani Tuhan, tapi secara pribadi hidupnya belum mengalami perubahan. Kenapa? Roh Kudus itu belum sepenuhnya membuat, kalau yang saya kirim hari ini di saudara di grup, bagaimana Roh Kudus biar ada gairah yang baru, perubahan hidup yang baru, semangat yang baru dari Roh Kudus, sukacita yang baru mengalir di dalam kehidupan kita. Ada perubahan hidup. Saudara, kita cari Tuhan, kita ibadah. Saya berdoa hari ini kuasa Tuhan bekerja dengan cara ajaib, sehingga hari demi hari hidup kita ini menjadi ada favor, ada perkenanan Tuhan. Kenapa? Karena memang Tuhan tidak melihat apa di depan mata, Tuhan melihat hati kita. Dan hari ini pun Tuhan melihat hati kita, saudara.
Petrus yang awalnya memang penakut, tiba-tiba dia bisa berani dengan suara nyaring lagi, saudara. Bahkan kalau kita baca pasal 4 ayat yang ke-13, perhatikan waktu mereka diperhadapkan kepada sidang mahkamah agama. Kisah 4 ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Petrus dan Yohanes tidak lari lagi. Mereka malah tambah berani memberitakan tentang Yesus. Dan mahkamah agama heran, lah ini kan muridnya Yesus, kok mereka ini kan nelayan, kok mereka berani amat. Istilahnya ini mahkamah agama, saudara. Istilahnya ini orang-orang yang mengerti firman, orang-orang yang tahu segalanya. Petrus dan Yohanes itu orang biasa, tapi mereka memberitakan tentang Yesus. Ya berani amat. Itu kalau bukan karena kuasa Roh Kudus, saudara, nggak bisa. Dan saya berdoa kita juga menjadi saksi-saksi Tuhan akhir zaman ini. Dan berikan kita keberanian untuk menjadi saksi Tuhan. Roh Kudus yang semakin memulihkan, mengubahkan hidup kita hari demi hari. Saya berdoa, saudara, hari ini semakin banyak kuasa Tuhan dinyatakan. Dan kita semakin berseru, ya Abba, ya Bapa. Salah satu tanda orang dipenuhi oleh Roh Kudus itu, pasti dia banyak berdoa. Kenapa? Karena roh itu yang ada dalam kita, dia selalu mau supaya kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Kita berseru terus kepada nama Tuhan. Itu salah satu tanda. Kalau suatu saat kita malas berdoa, berarti ada sesuatu yang roh yang ada di dalammu, yang satu roh yang lebih besar itu, 1 Yohanes 4 itu, saudara. Itu ada sesuatu yang membuat dia tidak melingkupi hidup kita sampai kita jadi malas berdoa. Karena roh itu seharusnya terus berseru kepada kita, yuk berdoa. Ya Abba, ya Bapa, ya Abba, ya Bapa. Karena ini banyak berdoa, saudara. Bisa berdoa kita dipenuhi Roh Kudus. Sekali lagi Roh Kudus sudah dicurahkan, ada perubahan hidup, dan ada banyak tanda-tanda yang terjadi di akhir zaman ini. Mujizat-mujizat dinyatakan, ya, orang-orang sakit disembuhkan. Dari konteks ini juga datang, tolong berdoa buat mamanya Rema. Kita banyak berdoa, saudara. Ada banyak mujizat Tuhan dinyatakan. Tapi mari buka hatimu, biarlah kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Pagi ini dan kuasa Tuhan bekerja dengan cara ajaib. Tuhan Yesus mau berkati kita untuk firman Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhi kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Terbuka hati, ku buka hati untuk jangan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, diam takut menyembah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan Roh yang kudus, haleluya. Roh yang kudus, pulih aku.
jamah setiap tahun. Buka hatimu, buka hati, untuk jamah hari, berserah penuh di hadirat kawan kita seluruh hidupku. Haleluya. Di hatimu menyerah, buka hati. Haleluya. Tidak mana-mana bersikap, tidak mana-mana bersikap. Seluruh hidupku di atasmu berkelakar hati, untuk jamah berserah di hadirat kawan kami. Seluruh hidupku di atasmu meninggalkanku Bapa. Menyembahmu. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarkan Roh Kudus mengalir, biarkan Roh Kudus menjamah. Tidak mana-mana masih Roh Kudus ambil alih hati, Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus ambil alih. Tidak mana-mana masih, tidak mana-mana masih. Mari angkat tanganku, angkat tanganku. Angkat tangan, biarkan Tuhan, biarkan Roh Kudus mengalir sama.
Tuhan angkatan terangkat, hati-hati yang terangkat saat ini. Ada mimpi, ada pemeliharaan, biarkan roh yang lembut itu mengalir memenuhi saat ini. Biar roh yang lembut itu mengalir memenuhi. Biarkan roh yang kudus itu mengalir. Semua pribadi lepas pribadi bagi biarkan roh yang lembut itu mengalir menjamah hati saat ini. Beri bahasa-bahasa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau terus berkarya di tengah-tengah jemaatmu, bukan dengan kuatan gagah kami, semuanya karena kuatan gagah Roh Kudus. Terima kasih, Indah marah masa. Katakan aku haus akan Engkau Roh Kudus. Katakan aku haus. Aku haus. Ada aliran-aliran dari hidup mengalir saat ini. Aliran dari hidup yang memulihkan hidupmu. Aliran dari hidup yang memenuhi hidupmu. Indah terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan roh-Mu di dalam, bangkitkan
Yesuslah Tuhan, Yesuslah, 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 Yesuslah Tuhan. Mari sembah, nyatakan kemuliaan Tuhan. Oh, nyatakan ada kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam gereja Tuhan. Ada pemulihan. Karena orang ada besar, haleluya, haleluya. Bangkitkan rohmu, bangkitkan rohmu. Kami dapat banyak PDM Agus ini bersyukur. Katakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yes, sudah ada PDM Agus ini bersyukur. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Baptis Segala kemuliaan dan hormat bagi-Mu ya Allah Bapa di sorga. Engkau Allah yang mengasihi kami, sehingga Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami, agar selama kami menumpang di bumi ini, kami mendapatkan penolong, kami mendapatkan penghiburan, dan kami akan dikuatkan menjadi orang-orang yang setia hingga kedatangan-Mu yang kedua kali. Engkaulah Allah yang akan memperbarui hati dan roh kami. Engkaulah Allah yang akan memperbaharui pengharapan-pengharapan kami. Di tengah-tengah dunia ini Tuhan, Engkau mengadakan pembaharuan bagi setiap umat-Mu, sehingga pada saat ini kami tidak pulang dengan sia-sia. Kami tahu ada Roh Kudus-Mu yang menyertai kami. Kami tahu ada rancangan-Mu yang indah bagi setiap kami umat-Mu di tempat ini. Kuatkan dan teguhkan hati kami ya Roh Kudus, senantiasa menyembah kepada Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu dan menyatakan pencurahan Roh-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kiranya Engkau senantiasa menyertai memberkati hamba-Mu dalam pelayanannya dimanapun berada. Engkau membuat hati-hati Tuhan menjadi berbalik kepadamu. Karena kami tahu Engkau sangat mengasihi setiap umat-Mu, dan Engkau tidak menginginkan satupun yang binasa di antara kami. Karena itu ya Bapa, lanjutkanlah kasih dan setia-Mu atas setiap kami. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu dan untuk pencurahan Roh Kudus-Mu yang boleh kami peringati pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi ini. Amin. Mari lambaikan tangannya yang diberkati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dan saudara yang ada di rumah, kita akan mendengarkan warta kita untuk minggu ini. Yang pertama, keluarga besar GBI Bukit Hermon mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah datang dalam ibadah ini dan juga yang baru pertama kali hadir. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Ada yang benar. Puji Tuhan, ada ternyata. Haleluya. Nah, yang kedua, happy birthday buat Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun dalam minggu ini. Ada Ibu Lani Layata tanggal 26 Mei dan Ibu Licin atau Ibu Acin tanggal 29 Mei. Ada ulang tahunnya di situ. Yang berulang tahun silakan baca. Dan yang ketiga adalah menara doa, mengundang para pelayan Tuhan dan semangat untuk
untuk berdoa bersama-sama di menara doa. Sekali lagi, pelayanan Tuhan dan jemaat. Sabtu 29 Mei 2021 pukul 18 WITA atau jam 6 sore di gereja hari Sabtu. Pelayanan Tuhan wajib hadir dan berdoa bersama-sama dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Yang keempat ada ibadah AOC, Ambassador of Christ, mengundang seluruh pemuda dan remaja untuk hadir dalam ibadah AOC yang akan diadakan minggu ini tanggal 23 jam 11 sebentar selesai ibadah di tempat ini, dan firman Tuhan itu oleh Evangelis Graciela yang akan melayani. Dan sekolah minggu, ibadah sekolah minggu kembali diadakan pada hari Minggu 23 Mei 2021 di lantai 1 jam 9.30. Ketika ibadah berlangsung, sekolah minggu nanti mungkin pada saat firman Tuhan bisa ibadah di bawah. Nah, ini info kita untuk sepekan dalam minggu ini, dan mari kita bersama-sama akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Saudara bisa baca, yang di rumah juga bisa baca, ada persembahan di situ, ada persepuluhan. Saudara ketika ingin memberikan untuk Tuhan, saudara bisa memberikan. Dan hari ini sebelum kita memberikan persembahan untuk Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, kami akan memberikan Tuhan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami mau belajar memberi yang terbaik daripada Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi pada hari ini Tuhan. Apapun yang diberikan kami percaya Engkau akan mengembalikan berlipat kali ganda Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Walaupun ada juga tangan-tangan yang tidak sempat memberi hari ini, Engkau juga memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami masih siap memberi dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian. Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Jangan berputus
kasih Roh Kudus untuk ibadah pagi ini penuh dengan hadirat dan lawatan Tuhan, dan Engkau terus berkarya di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan, di dalam keluarga mereka, usaha mereka. Ada perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dinyatakan, mujizat-mujizat dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Dan oleh Roh itu kami terus berdoa, berseru, ya Abba, ya Bapa. Hamba berdoa, jadikan Tuhan murid, anak-anak-Mu Tuhan, jadi hamba-hamba-Mu, saksi-saksi Tuhan akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Sempurnakan ibadah kami, sehingga apapun yang kami lakukan biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa pelayanan kami, jerih payah kami dalam Tuhan, taburan-taburan dari hamba-hamba-Mu, umat-Mu, persepuluhannya dikembalikan, tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan yang membuka tingkat-tingkat langit dan memberkati mereka. Secara khusus kami berdoa buat mamanya Rema, besok rencana akan di kemo Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan Tuhan, operasi atau apapun kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mendahului, karena Engkaulah Yehova Rabb, Engkaulah Allah yang menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh pilu-pilu-Mu, kanker ini sudah dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa bekerja. Jamah semua keluarga, kuatkan dan hiburkan mereka. Suami dan sesuami juga Pak Weli, Tuhan sempurnakan kesembuhan setelah operasi ini Tuhan. Dan kami percaya ada kasih karunia keselamatan mengalir, kasih karunia kesembuhan mengalir dalam hidupnya Tuhan. Kuatkan sesuatu dan seluruh keluarga Tuhan. Jamah Pak Teksi juga Tuhan, rencana operasi bypass jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan bekerja dengan ajaib. Oleh pilu-pilu Pak Teksi sembuh Tuhan. Ada mujizat dinyatakan dalam hidupnya, menjadi kesaksian bagi seluruh keluarga dan jemaat. Bapak Konsulhen juga jamah Tuhan, kuasa-Mu yang memulihkan dia, menyembuhkan dia di masa tuanya. Oh, berkati semua anak-anaknya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jamah ibu rohani kami juga, kuasa-Mu bekerja atas ibu rohani kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap kami umat-Mu, jamah Tuhan, yang lemah dikuatkan dan yang sakit sembuhkan. Oleh bilu-bilu-Mu kami sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, lindungi kami, keluar masuk kami Tuhan, dari segala kelemahan, kuasa-kuasa iblis, kelemahan, sakit penyakit, virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan melindungi kami, berikan kami kekuatan dan kesehatan yang prima. Dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan kami Tuhan, hamba-Mu, istri, anak-anak hamba, para hamba-hamba Tuhan, pengurus, pengerja. Tuhan juga memakai mereka, bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami mengalami lawatan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dan dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini, bahkan melalui online, Tuhan juga memberkati mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan. Kami tiba di rumah dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Kekasih Tuhan, arahkan hati-Mu. Pulanglah dan terima segala berkat dan anugerah berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih setia damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persertaan manis dari Roh Kudus yang terus memimpin dan menyertai kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Demi nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Terima kasih.